baca di dalam kitab saya tertulis Alkitab, dalam kurung Al-Quran. Dia sendiri yang baca. Memanglah kalau terlalu banyak makan babi dan anjing, otak nggak berfungsi dong, Bang. Nah, inilah sebabnya. Sudah dia baca sendiri. Ini Alkitabmu, dalam kurung Al-Quran. Berarti nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Tertulis dari abad ke-7. Indonesia ada sebuah buku dari Barat menyebut dirinya dengan Alkitab. Nyambungnya di mana? Hah? Nyambungnya di mana? Ada yang bisa menjelaskan? Yunani Koine disebut Tabiblia. Apa Tabiblia di dalam bahasa Indonesianya? Buku-buku. Berarti sebenarnya nama kitabnya orang Kristen ketika masuk ke Indonesia adalah buku-buku. Buku-buku. Kalau mau singkat, apa itu? Kalau mau singkat, kalau buku-buku, ya buku. Ya buku. Buku. Buku Markus, buku Matius, buku Yohanes. Itu. Ngapain lari ke Alkitab? Cahayu memalukan. Bahasa Latinnya Biblia. Oke? Kemudian kalau Anda lihat lagi di dalam bahasa Yunani Koine tertulis Tabiblia. Bahasa Indonesia buku-buku. Kalau Anda ingin tunggalkan kemudian Biblion, Biblion dalam bahasa Yunani Kuino, bahasa Indonesianya apa? Biblion. Biblos. Biblos bahasa Inggris. Biblion bahasa Indonesianya? Ini teman-teman Kristen banyak kali di atas, nggak ada yang bisa jawab ini, alamak. Apa kalau buku-buku itu apa? Apa kalau buku-buku, kumpulan buku-buku disatukan apa namanya? Clipping, bukan? Apa kalau buku-buku disatukan banyak, kemudian disatukan itu? Gambar-gambar, Bang. Oh, gambar-gambar. Iya, bukan, Bang. Kalau buku-buku digabung banyak apa itu bahasa Indonesianya? Makalah. Dongeng. Makalah. Iya, makalah. Ah, makalah. Berarti makalah Markus, makalah Yohanes, makalah Roma. Itu yang cocok. Baru kita saling menghargai. Jangan ambil nama lain kitab suci Al-Quran, jangan. Baru tidak ada diskusi. Dudukkan kitab saudara pada tempatnya. Kalau saya sih, saya mendukung saudara-saudara Kristen ini lebih memiliki warna kalau kitabnya itu disebut Tabiblia. Bagus loh nama itu, Tabiblia. Begitu sangat Kristiani terdengar. Tabiblia Yohanes, Tabiblia Matius, Subhanallah. Itu lebih bagus kawan. Lebih cantik kedengarannya daripada Alkitab. Alkitab itu kan bahasa Arab, nama lain daripada Quran. Baik, ini ada 3 Kristen kalau nggak salah. Ada Yeskiel, ada Evan, ada Bro Admin. Coba Bro Evan sama Yeskiel dibuka mic-nya. Bang, kalau kitabnya aja boleh nggak? Kitab jangan pakai al, tapi kitabnya Ini aja boleh siapa yang nggak? noise musik siapa ya? Tolong ya, jangan ada noise musik ya. Kita lagi YouTube loh. Siapa Di ini? tempat saya kali ya. Bang Zuma. Gurunda. Masa di Gurunda? Aduh, duduk. Oke, Bang Evan Kristen ya, Bang Evan ya. Bang Evan sama Yeskiel. Iya, Katolik, mantap. Katolik. Bang Yeskiel dibuka mute-nya, Bang. Kristen atau Muslim? Teman-teman Kristen yang mau naik kalau bisa typing dulu ya di bawah. Aku Kristen, Bang, biar dinaikkan kawan-kawan Kristennya. Bang Yeskiel, kalau bisa dibuka mute-nya, Bang. Kristen atau Muslim, Bang? Kristen, Bang. Halo semua. Halo, selamat siang. Selamat siang. Salam toleransi. Selamat siang. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari Bang Evan atau Bang Yeskiel, atau gini, saya kasih kesempatan Bang Evan dulu karena beliau Katolik. Silakan Bang Evan. Oke. Selama ini saya dengar pembahasan dari tadi, menurut saya sih gimana ya? Kalaupun itu diambil atau diculik kosakata itu, menurut saya sih kita ini nggak ada gunanya, sama aja kita nggak saling toleransi itu. Nah,
Jadi kalau memang pribadi saya sih, ya saya menjalani aja sih, dengar aja sih, saya nggak mau membela siapa-siapa gitu. Terima kasih. Baik. Coba Bang Jeskiel silakan ditanggapi Bang Jeskiel. Siap. Bang Ardiansa, assalamualaikum Bang Ardiansa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Jeskiel silakan ditanggapi dulu Bang Jeskiel. Soal Alkitab. Silakan Bang Jeskiel. Oke. Jangan bilang dari dasar laut lagi didapat ya. Kayak tadi bahaya. Oke, kalau menurutku, tapi entahlah ya, kita jangan ada di sini saling mengapa ya, saling menghujat atau kayak mana, karena ilmu pengetahuan kita itu sesama kita berbeda. Ada yang masih minim pengetahuannya, ada yang masih pertengahan, atau ada yang tinggi. Yang jelasnya jangan kita saling menghujat, jadi ada keributan atau kayak mana. Kalau masalah Alkitab ini, kalau menurutku ya, itu hanya sekedar buku lah. Cuman kalau nama Alkitab, Alkitab, oke, bahasa Arab, bukan berarti kan kami Kristen nggak bisa. Ibaratnya karena memang sejarahnya, jujur aja sejarahnya pun aku kurang tahu memang Alkitab itu, tapi jujur aja, aku nggak mau mengatakan yang aku nggak tahu. Ya kalaupun Bang Juma tahu, kita persilakan untuk menjelaskannya. Cuman jangan dipaksakan untuk mengubahnya, itu aja. Ya kalau menurutku sih Alkitab itu walaupun dipakai bahasa Arab, nggak salah lah kami makainya. Karena di Arab pun kan ada orang Kristen. Udah Bang ya? Iya. Silakan di mute. Ya, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Ya, jadi kalau saudara mengatakan tak apa orang Kristen menggunakan kata Alkitab, karena di Arab itu juga ada orang Kristen. Ya, itu di Arab kan Bang? Kalau di Arab silakan aja menggunakan nama Alkitab. Tapi yang perlu dipahami, kitab Kristen Arab itu muncul dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9. Jadi sekuat apapun kemudian orang Arab menggunakan bahasa Arab menyebut kitabnya mereka dengan sebutan Alkitab dan seterusnya, Alkitab Al-Muqaddas, silakan aja. Tapi pada prinsipnya adalah bahwasanya penyebutan Alkitab itu adalah hak milik kepunyaan Al-Quran. Itu dulu. Ada 4 kitab yang diwahyukan oleh Allah di atas muka bumi ini dengan nama Alkitab: Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. 4 kitab inilah yang disebut Alkitab. Nah, sedangkan yang ada di Indonesia ini, itu buku Markus, Matius, Yohanes, Lukas, buku-buku Paulus. Itu bukan Alkitab. Itu bukan Alkitab. Karena bukan Injil, bukan Injilnya Nabi Isa, bukan Torahnya Nabi Musa, bukan juga Zaburnya Nabi Daud, dan juga bukan Al-Quran. Oleh karena itu ya sejatinya Kristen harus tampil beda sesuai dengan aslinya. Tabiblia dalam bahasa Yunani. Kenapa tidak digunakan itu saja? Kenapa harus nama juga diterjemahkan? Kemana-mana kurasa kalau nama itu tidak perlu diterjemahkan. Itu nama. Tidak perlu diterjemahkan karena itu nama. Itu adalah simbol, kode, penanda satu objek. Kenapa harus berubah menjadi Alkitab? Sedangkan Alkitab itu adalah nama lain daripada kitabnya umat Islam. Nah sekarang bukan masalah tidak mengapa dan mengapa. Tetapi yang jadi permasalahan adalah negara kita ini kan harus aman-aman saja. Artinya tidak boleh ada kekisruan. Nah salah satu kemudian pemicu kisruh terjadi
adalah agama saudara menggunakan istilah Al-Quran, termasuk penyebutan nama Al-Quran. Apa salahnya kalau Kristen ini ajaran kasih mengembalikan marwah Bible kepada konsep awal Tabiblia? Itu lebih familiar kurasa dengan lisan atau lidah orang Kristen. Tabiblia. Jadi Yunani Koinenya kena, asalnya kena. Jangan masuk merasuk ke Islam. Inilah yang menyebabkan kemudian diskusi ini terjadi, debat ini terjadi. Sederhana bukan? Coba Kristen tampil dengan model kekristenan, jangan model ke-Islam-Islaman. Selesai bukan? Nah, kita tinggal tunggu bom waktu aja. Orang Bali juga akan menggugat. Kenapa dalam Bible orang Bali disebut juga Tuhannya orang Bali, Sang Hyang Widi. Padahal sejatinya Bapak masuk ke Bali, jadi aja Bapak. Yahweh masuk ke Bali, tetap aja Yahweh. Silakan dengan kata-kata yang lain, tapi nama gelar sembahan kalian jangan ikut menjadi bunglon. Itu Bung, itu permasalahannya, sederhana sekali. Kristen tidak akan kehilangan marwah. Kristen tidak akan kehilangan jati diri. Kristen malah justru jauh lebih bagus kalau Kristen mendudukkan kemudian poin-poin kekristenan dari awal pendiri bapak-bapak gereja itu dipertahankan atau minimal dikembalikan. Contoh misalnya, betapa bahagianya saudara-saudara Kristen, senyumnya semeringa ketika kenaikan Isa Al-Masih dirubah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Subhanallah, luar biasa. Saya sampai salaman dan berpelukan dengan staf saya. Pak, sekarang sudah bukan lagi Isa Al-Masih. Oh ya? Apa sekarang? Yesus Kristus. Saya langsung usap dada, alhamdulillah. Nah, alangkah indahnya sekiranya saudara kita Kristen menanggalkan kata Alkitab, meninggalkan kata Allah. Maka pada hari Minggu, saudara-saudara kita menyembah kepada anak Tuhan. Tidak lagi disebut menyembah anak Allah. Itu menyakiti hati kami. Tidak lagi kemudian surat-surat Paulus disebut Alkitab, tapi disebut Tabiblia. Indah sekali negara kita ini. Sekiranya agama-agama yang ada di dalamnya mendudukkan kemudian kodrat keagamaan pada akar mula-mula. Indah sekali. Sekarang antara Al-Quran dan Alkitab susah kita bedakan. Anak saya bertanya, Abah, iya nak, mana Alkitab yang ada di sini? Pemikiran saya, yang Alkitab yang dimaksud anak saya ini apa? Saya coba kasih dia Bible, bukan ini. Masa ini Alkitab? Ya ini juga disebut Alkitab sama orang Kristen. Penasaran dia buka, isinya nggak sama loh. Iya memang, inilah saudara kita Kristen, menggunakan nama lain dari Al-Quran untuk menamakan kitabnya. Supaya apa? Itu tadi. Coba buka mata saudara. Lihat aksi-aksi orang yang mengaku mantan Islam. Ada yang baru-baru ini kemudian viral, pakai kopiah, pakai kacamata. Kita dari pulau ke pulau untuk memberitakan Injil kepada orang lain, supaya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa yang lain untuk memeluk agama Kristen. Mereka membawa simbol-simbol Islam, penampilannya Islam, penyebutan di dalam agamanya bunyi-bunyi apa? Sebutan-sebutan Islam. Ada enggak pernah Anda temukan orang Islam door to door dari pulau ke pulau menemukan orang Kristen lalu kemudian mengatakan kami juga menyembah Yesus, kami juga ada konsep anak Yesus di dalam Al-Quran, ini ajarkan, kami ajarkan ya? Ada enggak kayak gitu? Enggak. Karena umat Islam itu mendudukkan agama itu adalah kebenaran tertinggi. Di semua kebenaran di atas muka bumi ini, maka kebenaran kitab suci itu tidak bisa ditandingi. Maka kebenaran kitab yang kita pegang itu adalah kebenaran yang tidak boleh kemudian kita akal-akali, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh disamar-samarkan. Yang namanya kitab suci wahyu Tuhan harus mendapat nilai tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Maka kitab suci kita harus benar-benar suci dari apa? Dari manipulasi, dari rekayasa, dari kepalsuan, dari mengelabui, dari berpura-pura, dari bersifat bunglon. Itu baru disebut kitab suci. Tapi kalau sebuah buku
di dalamnya syarat dengan manipulasi, syarat dengan rekayasa. Itu bukan kitab suci lagi, tapi kitab yang disangka suci. Nah, sebuah agama yang memiliki kitab yang bermasalah, yang memiliki rekayasa di dalamnya, kesengajaan, ada unsur intrik di dalamnya, maka kitab suci itu bermasalah. Sebuah agama yang memiliki sebuah kitab suci bermasalah, maka agama itu bermasalah. Sebuah agama yang bermasalah tidak layak kemudian dijadikan sebagai sandaran hidup untuk menuju kepada kehidupan berikutnya. Nah, ini sebenarnya kekuatan ini yang membawa kami untuk mengajak, ayo teman-teman Kristen, mari kita duduk bersama, kita dudukkan perkara ini, supaya kiamat tidak lagi pusing membahas hadits yang dia pelintir sendiri, yang mereka terjemahkan sendiri, yang mereka kemudian pahami sendiri, supaya si CP Christian Prince, ya, Congorpedia tidak lagi membahas-bahas Islam. Begitu juga kami ketika membahas kemudian illal ladzina zalamu minhum, kami tidak akan pernah lagi menyentuh bahwa yang dimaksud orang-orang salim di dalamnya situ adalah dia yang menyembah ini, menyembah itu. Tidak, tapi kaidah-kaidah Quran akan kami tegakkan. Dan saudara Kristenku juga menegakkan kaidah-kaidah Kristen. Selesaikan. Silakan Anda beribadah pada tempat Anda, menyembah Tuhan Anda, mengkitabkan kitab Anda. Kami juga begitu, supaya anak keturunan kita nanti tidak bingung. Ini kitabnya Al-Quran, ini kitabnya Bible. Di dalam ada kata Allah, di Al-Quran juga ada kata Allah. Ya, mana yang benar ini? Mana yang benar? Anak-anak kita bingung, terjadi kesimpang siuran. Tapi kalau kita yakin agama kita benar, benar sepenuh keyakinan, maka kita akan pasti menjaga kemurnian agama tersebut. Kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Kristen ini adalah agama benar, maka kesucian agama ini orang coba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti iblis yang sedang diganggu sarangnya, iblis yang ngamuk. Jadi seperti itu saudaraku, indah sekali negara ini kalau tak ada lagi agama yang menggunakan istilah kitab suci, agama di luar agama yang dianut. Indah sekali. Al-Quran dengan Al-Qurannya, Bible dengan Bible-nya. Demikian. Ya, Bang Ardiansa sama Natali, ini mungkin jadwal Bang Zuma untuk sholat. Nanti ya, ambil silakan. sebentar. Betul. Mohon ya, saya juga Adinda, silakan. karena... Terima kasih. Siap, silakan Natali sama Bang Ardiansa, ini kan moderator berdua. Silakan. Aku cinta, Anda cinta, buatan Indonesia. Ayo. Silakan Natali, Bang Ardi, silakan. Itu kawan-kawan Kristen 3 orang itu, silakan. Iya, teman-teman Nanti Kristen dibesarin. Iya, dibesarin aja layarnya sendiri ya kalau mau buka data. Aku juga jadwalnya nih. Dari tadi aku tunggu. Silakan. Iya, ini mungkin gimana nih dari ketiga teman-teman kita yang Kristen ini, mungkin ada yang masih mau menyampaikan dulu kan, soalnya tadi Bang Zuma sudah bicara ya. Mungkin teman-teman Kristen dulu mau nanggapin? Atau mau buka tema baru? Silakan Bro Admin, JSKL sama Bang Evan atau kawan-kawan Kristen yang lain di bawah. Kalau bisa typing dulu supaya moderator lihat ya, baru dinaikkan teman-teman Kristen. Kalau bisa typing dulu, aku Kristen. Silakan. Iya. Enggak. Kemarin kan, dari kemarin tuh kan sepakatnya itu kan tentang kata Allah. Sekarang nambah lagi tuh kata Alkitab. Kalau kata kitabnya aja tetap dipakai boleh enggak? Alnya nggak usah dipakai, misalnya kitabnya saja. Kan biar bisa disebut kitab suci kan begitu toh. Seperti kitabnya kitab aja undang-undang, gitu ya? Iya. Kitabnya kata aja alnya yang memang dipakai nggak gitu. dipakai. Begini ya. Kenapa nggak pernah percaya diri dengan buku Anda sendiri gitu loh, dengan apa yang dimiliki? Kenapa harus ke kitab? Bukan, kita kan percaya diri dengan bukunya, cuman penyebutannya nih loh. Misalnya nih ada buku lain kita sebut kitab undang-undang misalnya, ya kan boleh kan?
Nah, ini juga kebetulan tentang ketuhanan ya kitab suci gitu loh. Kalau nggak Ya boleh sebenarnya Alkitab ya kita sebut kitab suci enggak gini agama loh, Kristen gitu. kayak gini loh ya Bro Admin ya. Sebenarnya kitab itu kan memang artinya buku ya. Tapi dalam arti lain sebenarnya kitab itu tuh buku tuh yang berupa wahyu dari Tuhan gitu loh yang dibukukan itu disebut kitab. Iya, ya Jadi menurut orang Kristen itu kan wahyunya Tuhannya orang Kristen juga jadi tuh. kalau Bible aja itu artinya buku, kemudian Biblos itu artinya buku-buku atau kumpulan buku ya buku suci. Buku suci. Karena kalau kitab itu sebenarnya memang nama lain dari ini wahyu yang diturunkan Tuhan gitu loh. Wahyu Tuhan yang dibukukan itu kitab. Oke. Kebetulan kan di Indonesia juga ada benda lain yang disebut kitab nih. Kayak yang tadi saya bilang, kitab undang-undang, kitab ya kan? Itu gimana itu? Gini ya, kalau di Indonesia Makanya itu biar ada nego dikit gitu. nego dikit ya. Nego dikit dia. Nego dikit. Sebentar. Nego dikit. Aku gedein ya. Nah, jadi kalau memang kitab ya, kitab itu buku, bacaan, wahyu dari Tuhan gitu. Kalau mengenai nggak pakai al, tapi cuma kitab gitu. Sebenarnya ya gimana ya, karena kitab itu udah jelas wahyu dari Tuhan gitu loh. Dan itu istilah itu Al-Quran yang punya dari Al-Quran sendiri itu yang menulis istilah Alkitab itu kan cuma Al-Quran gitu. Jadi kalaupun masih ada kitab itu ya bisa dibilang kalian masih sama aja gitu, masih sama aja berusaha untuk mengambil istilah yang ada di dalam Al-Quran. Berarti undang-undang pakai istilah Al-Quran ya? Kitab undang-undang itu ya? Nah, beda Bang, kalau misalnya gini ya Bang ya, kalau mau bilang kitab suci gitu kan atau buku suci gitu ya, kalau itu kan sudah apa ya, agama kan begitu. Nah, kalau berusaha tentang apa yang diyakini tentang agama masing-masing, ketuhanan masing-masing ya sudah dipakaikanlah sesuai dengan apa yang ada di masing-masing gitu. Jadi beda, nggak bisa disamakan dengan beragama dengan yang namanya tadi kitab KUHP gitu-gitu. Itu beda gitu. Mungkin Bang Ardi ada yang mau ditambahkan mungkin Bang Ardi untuk penjelasannya Bang Ardi. Bang Ardi monitor? Ya. Halo. Ya. Iya, Bang Ardi, silakan. Wahyu itu dari bahasa mana ya, Bradmin? Wahyu ya bahasa Arab juga tuh kan serapan. Oke, bahasa Arab. Etimologi wahyu itu apa, Bang? Waduh, nek etimologinya aku nggak baca pengertian. Oke. Cepat dan tersembunyi. Pertanyaan saya, yang mana yang wahyu Tuhan di Bible Anda? Yang mana? Yang mana yang layak disebut wahyu Tuhan? Yang mana maksudnya apanya? Ya bukunya itu satu yang buku wahyu perjanjian Tuhan yang lama, mana? perjanjian Yang baru. ayat apa? Nomor berapa? Yang mana? Ya enggak, kalau pengakuannya ya keseluruhan, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, keseluruhan ya kita akui sebagai wahyu Bang Ardi, Tuhan. suaranya digedein Bang Ardi, suaranya kecil jadi kalah suara. Ya, Lanjut, Bang Ardi. aku cari headsetku belum ketemu ya. Di mana headsetku? Kampret emang. Ya, aku masih cari headset, ke apa ya? Iya ya Bang. Oke. Lanjut. Jadi wahyu yang disebut wahyu yang di kitab Anda itu dari Kejadian sampai Wahyu itu wahyu. Ya, Oke. Siapa penerima wahyu itu? penerima wahyu. Ya Enggak, enggak. Yohanes 1 ayat 1 aja lah. Yohanes 1 nomor 1 itu siapa yang terima wahyunya tuh? Itu kan pengalaman hidupnya bersama berarti Yesus bukan wahyu. ditulis. Berarti bukan wahyu. Nah, ilustrasinya begitu. Ya, berarti bukan wahyu. Ya menurut kita ya wahyu itu pengalaman hidup mereka itu Wahyu ya. itu bahasa Arab kan? Ya, Wahyu bahasa Arab. Etimologi wahyu itu apa? Cepat dan tersembunyi, betul nggak? cepat dan tersembunyi. Ya, pertanyaan saya, kapan Yohanes menerima wahyu? Dari siapa?
Kalau dari dia tidak menerima berupa pesan-pesan begitu, kata-kata itu enggak, karena dia mengalami. Berarti gagal definisi wahyu di Yohanes, gagal. Berarti nggak bisa disebut wahyu. Nggak bisa karena wahyu kan bahasa Arab. Ya udah. Terus apa dong? Loh, enggak, ya ceritalah. Wahyu kan bahasa Arab artinya, betul nggak? Ya oke. Nah, wahyu bahasa Arab. Pertanyaan saya, kalau memang mau disebut wahyu berarti harus cepat dan tersembunyi, dan itu harus dikatakan oleh Tuhan. Jadi dari Tuhan. Pertanyaan saya, Yohanes itu wahyu Tuhan bukan? Ulangi bang, sorry, suaranya kecil bang. Aduh, Yohanes itu wahyu Tuhan bukan? Yohanes dia menceritakan pengalaman hidupnya. Oh, berarti bukan wahyu Tuhan? Bukan bentuk kata-kata terus dicatat gitu, bukan. Iya, berarti bukan wahyu Tuhan kan? Bukan seperti itu ya. Ya selesai, berarti Yohanes bukan wahyu Tuhan. Oke, sekarang kita ke Markus. Markus wahyu Tuhan bukan? Sama, sama aja. Memang pengalaman hidup yang ditulis. Halo, semuanya. Matius wahyu Tuhan bukan? Matius. Ya sama aja, sama Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Lukas. Apalagi Lukas, ini penelitian itu malah. Apalagi Lukas. Berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan wahyu Tuhan. Sepakat? Iya, konsepnya bukan menerima kata-kata, bukan. Katanya wahyu, gimana sih? Wahyu itu bahasa Arab. Ya berarti nggak bisa disebut wahyu dengan definisi Bang Ardiansa, nggak bisa. Berarti bukan wahyu Tuhan. Nggak bisa, karena wahyu itu cepat dan tersembunyi etimologinya. Wahaya, jadi wahaya itu wahyu. Jadi kalau bukan cepat dan tersembunyi berarti bukan wahyu. Ya bolehlah kalau definisinya gitu boleh. Ya bolehlah. Itu secara filologi. Itu ini bukan secara teologi tapi secara filologi tuh. Ya Bang Evan gimana, silakan kalau mau nanggepin. Menurut saya ya. Kalau saya ya, terima kasih kesempatan yang lain silakan. Aku mau cari headset dulu. Mau headsetku hilang. Kalau dengar-dengar dari tadi kata Bang Joma, kita harus ikuti gini-gini biar negara ini aman, tentram. Berdasarkan dari Katolik ya, saya kan dari Katolik. Saya pikir hal ini kalau kita diskusi yang kayak gini nggak bakalan habis-habisnya, karena semua orang punya pendapat yang berbeda. Kita kembali ke diri kita masing-masing. Kalau saya ikuti apa yang diajarin Yesus, bahwa kasihilah musuhmu, nah, gitu kan? Atau itu nggak bahas ini bang, nggak bahas ajaran Anda ini bang. Bentar gini, bukan nggak bahas ajaran masalah ini, enggak. Iya emang nggak bahas ajaran Anda ini nggak bahas ajaran Anda. Iya benar. Iya sudah, nggak usah dibahas, nggak apa-apa kita. Kami nggak mau. Saya pegang gitu dari ucapan ini kan, kita kalau mau lanjutin hal-hal kayak gini nggak bakalan habisnya. Loh, jadi gini loh, kembalikan istilah-istilah Islam ke kami, jangan diambil kalau mau habis. Iya, benar. Tapi, selesai, dah. Tadi selesainya itu kalau kita semua nggak usah kayak debat gini ya. Loh, jadinya nggak bakalan habis. Kita nggak akan debat ketika kalian umat Kristen atau Katolik sudah mengembalikan istilah-istilah Islam yang ada di kitab kalian. Paham nggak sih? Paham bang. Aku paham. Tapi kalau gini bang, tapi kalau kita harus kayak dari abang mempertahankan harus semua itu kami nggak ucapkan, itu nggak bakalan habis. Loh, tapi kalau abang berprinsip begini, sudahlah kalau memang kami pakai pun, kalau kami pakai bahasa abang mereka, ya kan dosa ya. Ya menurut saya sih ya udah, dosa kan ditanggung diri bukan kita soal kan. Begitu, kami yang nggak terima, kami loh yang nggak terima bang, kami umat Islam nggak terima. Kalau kalian gitu. terima, karena kalian yang ngambil, paham? Mana ada tapi orang menurut yang saya ngambil, gini, orang yang ngambil terus kemudian
ya udahlah aku ambil nggak apa-apa, aku nggak keberatan. Iya, mana ada orang yang ngambil Ya keberatan? benar, Yang keberatan yang benar. diambil. Pasti abang pasti keberatan toh. Tapi kembali ke pribadi kita, masing-masing tuh gini bang. Apa yang orang lakukan itu kalau kita tanggapin bakalan jadi masalah. Wah, nggak Contoh, nyambung abang. Udah. Abang nggak nyambung. Nggak nyambung abang. Berarti abang nggak mau dengar apa yang penjelasan. Enggak, ini. masalahnya nggak nyambung. Aku nggak bahas itu, abang bahas itu. Nggak nyambung. Bukan di situ permasalahannya. Bukan di situ. Abang nggak tahu gitu loh. Yang Tapi kalau kita nggak, contoh, kalau kami nggak tanggapi, kalau kami ambil contoh kami curi bahasa nih bang ya. Kalau abang bilang kita curi bahasa nih. Tapi kalau abang nggak mau nanggap ini hal ini nggak bakalan terjadi masalah gitu loh. Udah, biarin aja dosa-dosa dia ya kan gitu. Bukan soal dosa dia. Kitab abang mengambil istilah-istilah Islam dan kami orang Islam nggak terima. Makanya kalau pengen kami terima, jangan pakai istilah-istilah Islam di kitab kalian. Simple. Gitu. Loh kok gitu? Dari tadi gitu kok Iya, nggak paham gimana sih? Khususnya memang untuk Indonesia seperti itu, Bang Evan. Ya gimana, kita nggak bisa memang nyatanya ya gitu. Loh, bukan Indonesia, karena gini, karena yang kayak kalian itu cuman LAI gitu, di luar negeri nggak ada. Iya, makanya kan yang di Indonesia terjemahan sebenarnya banyak. Di Indonesia juga banyak variasinya, cuman yang nasional secara nasional dipakai versi LAI, walaupun sekarang ada versi TB2, cuman belum signifikan perubahannya. Sekarang saya tanya, apakah semua orang Kristen sepakat dengan LAI? Enggak kan? Ya kalau Katolik kita pakai sama isinya dengan LAI. Enggak, saya nggak tanya itu. Apakah semua orang Kristen menggunakan LAI? Enggak kan? Ada yang enggak. Kalau hari ini saya benar kan yang curi, tapi belum tentu yang lain yang ngaku namanya gitu loh, Pak. yang namanya pertanyaan apakah semua? Jawabannya enggak, bukan ada yang enggak. Oh, gimana sih? Bentar lah dulu bang. Ya. Sama halnya seperti saya lah dulu. Aku orang Batak. Nggak usah sebut anu lah. Nggak usah sebut ras lah. Nggak usah suku-sukuan, nggak usah rasis, Nggak Bang. usah kesukuan. Kalau abang sebut orang Batak, saya jawab juga. Saya orang Madura. Dan juga saya orang Jawa. Enggak, teringat apa tadi bang? Bahasa yang dipakai. Ya kan? Kayak HKBP. Itu Bibel bukan Bible, Bibel. Kayak mana pula itu? Internal kalian silahkan pakai Bible, tapi mau kalian pakai Bible, mau kalian pakai buku, mau kalian pakai kumpulan buku-buku, itu hak kalian. Yang penting jangan menggunakan istilah-istilah Islam yang notabene sumbernya. Istilahnya itu di mana bang? Enggak, maksudku istilahnya itu berupa cemana dia istilahnya? Gimana? Istilahnya itu berupa bagaimana dia istilahnya itu yang kami pakai? Kitab Allah, Nabi, Rasul, apalagi mukjizat, apalagi. Waduh, kalau itu semua dong, pengertian saya jangan semua toh. Kok jangan semua? Enggak, kok tiba-tiba jadi semua. Ya memang nyatanya semuanya, Ten. Kalian ambil, Ten. Gimana sih nggak nyadar? Enggak, gini loh. Kan yang paling fatal kan kata Allah. Ya sudah toh, itu saja. Enak aja, wah semua. Bentar. Injil, Rasul. Aduh, banyak banget tuh. Injil Coba satu-satu. Coba satu-satu. Oke lah, Injil ya boleh. Begini, berarti yang kita bahas ini enggak termasuk kategori Bibel, HKBP. Enggak, ini yang nasional dipakai. Ini kok nyambung sih Jeskiel ini. Ini gimana lah ini? Saya kok jadi pusing kepala Barbie nih. Ngerti jadi pusing kepala Barbie. Udahlah, headset saya hilang. Ini loh, headset saya hilang di rumah sendiri. Gimana ini ceritanya? Intinya nggak usah pakai itu loh gitu. Kita itu mengedukasi. Kalau memang kalian nggak mau berdebat, adanya debat ini selesai berhenti. Oke. Gini bang, aku boleh jawab bang. Kalian pakai nama asli, misal pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos dan Logos itu adalah Theos. Terus
dengan menyebut nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, itu diganti dengan menyebut Theos Patros, Huioto Theos, dan Pneuma Hagion. Nah, gitu loh. Bang, saya jawab bang, boleh? Nggak usah dijawab, nggak bisa. Iya, maksud saya ini kasih kesempatan saya ngomong boleh? Ya Bolehnya boleh dinego. kalau menjawab, jangan nggak bisa, nggak ada jawabannya itu. Nah, gini saya ngomong. Nanti saya umumkan, kami bakalan ikut apa yang abang ngomong ya kan? Jadi aman. Oke, lanjut lagi yang lain bang. Gitu dong. Dari tadi kayak. Iya benar bang, mereka nggak paham bang. Nah iya, kasih paham tuh teman-teman. Kasih paham teman-teman kalian tuh. Jangan headset kunang digi. Headset kunang di, woi. Lanjut lagi bang. Woi, headsetku hilang ini, sumpah. Lanjut lagi. Yang lain lagi. Jadi kalau yang dipermasalahkan itu nanti kita koreksi, kita umumkan nanti ya. Baik, Bang Evan, Jadi izin biar, Bang Evan. Jadi biar nggak bisa ribut-ribut di sini. Gitu. Betul, Bang Evan, ya. izin saya sapa dulu yang baru naik ini, Papa San. Kristen atau Muslim, brother? Silakan dibuka mute-nya, brother. Mungkin Kristen beliau ini. Ya, Papa San. Saya Kristen. Iya, di sebelahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim atau Kristen? Muslim. Standby dulu ya, yang Muslim ya. Oke. Nah, di mute aja dulu bang. Nanti Bang Zuma kalau sudah monitor, Bang Evan di mute dulu, Bang Evan, itu noise sekali tempatnya. Oke. Ya, kalau bisa. Jadi nama yang disampaikan Bang Ardi itu bukan hanya Allah ya, ternyata Allah, Rasul, malaikat, ya, Injil, Alkitab itu semua bukan dari Bible Anda, bukan dari kawan-kawan Kristen, tidak dari original teks Ibrani maupun Yunani. Baik, silakan Natalia, Bang Ardi kalau sudah dapat headsetnya masuk lagi Bang Ardi ya. Oh, jangkrik. Suaraku menggelegar. Udah nih. Gimana suaraku? Oh, menggelegar Bagus. banget. Bikin tambah berserak, Bang. Lanjut, Bang. Mantap, tahu nggak di mana? Aku lupa naroknya di kolong ini. Kolong jangkrik. Kolong almari, jangkrik memang. Aku sendiri yang naruh, aku sendiri yang nyalakan orang. Wah, emang lah aku ini. Kacau. Lanjut. Gimana ini? Kalau aku udah pakai headset, mereka diem semuanya. Mungkin ini mungkin Bang. Mungkin teman-teman Kristen lagi. Mungkin lagi mikir. Ya, lagi mikir. Tuntutannya tambah banyak. Ya Bang Ardi bisa dijelaskan semua, mungkin karena ada beberapa ya, bukan hanya Allah saja, Rasul, Alkitab, Wahyu, Roh Kudus dan sebagainya, malaikat. Coba Bang Ardi. Ya udah nggak usah diterjemahin aja lah. Loh, terima dan susah. Gini, aku jelasin. Aku nggak peduli bagaimana keadaan kitab kalian. Kalian mau menggunakan bahasa apapun, bahkan bahasa roh sekalipun, itu hak kalian. Roh nggak boleh bang, roh bang. Bahasanya. Berhubung saya Islam, saya bilang roh kan. Bahasanya sekalipun. Iya kan, saya kan Islam. Ya kan. Mau kau pakai bahasa roh sekalipun, itu bukan urusan saya. Silakan. Yang menjadi urusan kami umat Islam bukan cuma urusan saya. Urusan kami umat Islam, kalau kalian pengen berangkulan dengan kita, ayolah kita berangkulan gitu loh teman-teman. Jangan ada perpecahan belah. Sepakat saya, sepakat. Artinya apa? Jangan lecehkan nama Tuhan kami dalam kitab kalian. Tahu nggak bahwasanya Allah itu dianggap berhala? Bro Admin tahu nggak? Di Keluaran berapa itu? Natali, Dek, Keluaran berapa itu? Itu dilecehkan itu. Dianggap berhala tuh. Allah. Terus kemudian ada Allah huruf besar, ada Allah huruf kecil. Pertanyaan saya, ini kaidah bahasa apa yang digunakan? Coba, Bro Admin bisa jawab nggak? Kaidah bahasa apa? Saya tanya. Bro Admin,
Atau teman Kristen yang lain, coba bisa nggak menjelaskan ke saya kaidah bahasa apa yang digunakan? Ada Allah huruf kecil semua, ada Allah A-nya huruf besar, ada Allah huruf besar semua. Itu kaidah bahasa apa? Burundi, bahasa Burundi. Macet. Nggak tahu. Nggak tahu aja. Loh, iya kan, jujur lah. Gini, Bro Admin, kita di sini belajar diskusinya jujur gitu kan. Kan dari dulu Bro Admin tahu aku nggak pernah menghujat sama sekali kan. Ya kan? Iya, cuman sekarang kok jadi nambah, kan dulu cuman kata Allah saja. Loh, kok nambah? Lah sekarang saya tanya, ada mukjizat, loh itu hak kami, Bang. Itu hak kami. Iya sih ya. Hak kami itu. Sekarang saya tanya. Injil tertulis lafaz Injil itu di kitab siapa? Ya. Kitab siapa? Al-Quran tuh otomatis. Quran dong. Iya. Gitu loh. Tertulis kata Rasul dalam original text. Hah? Gimana? Iya. Ya, tertulis kata Rasul dalam original text. Pertanyaan saya, itu tertulis dalam kitab siapa? Original text. Ya, Al-Quran. Pokoknya kalau yang ada nadanya, ada nuansa Arabnya, ya otomatis Al-Quran tuh, Bang. Indonesia kan serapan saja. Loh, betul. Bahkan kamus besar bahasa Indonesia sekalipun, saya kasih contoh ya, itu tidak berani menyerap kata Allah di dalam bahasa Indonesia. Nggak berani. Coba baca KBBI. KBBI hanya menuliskan bahwasanya Allah itu apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan nama Tuhan dalam bahasa Indonesia. Bukan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Betul nggak saya? Ya, betul. Gitu loh. Jadi minimal nanti kalau Bro Admin, minimal kalau Bro Admin nanti meninggoy gitu kan. Terus kemudian ditanya sama Tuhannya Bro Admin, apa yang kamu lakukan untuk membela kitabku, Bro Admin? Minimal, saya mempertahankan original teks kitab Anda, Tuhan. Gitulah minimal. Tapi Bang, apakah bahasa Arab itu adalah bahasa Islam? Duh, gimana nih? Ya, maksudnya artinya gini. Apakah bahasa Arab itu miliknya agama Islam? Oke, di dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, dan satu-satunya kitab yang menuliskan kata Allah dalam bahasa Arab, satu-satunya kitab, nggak ada kitab lain di Arab, itu nggak ada. Yang permulaan itu adalah Al-Quran. Nggak ada kitab lain selain Al-Quran. Nggak ada kitab lain selain Al-Quran yang menuliskan kata Injil di dalam bahasa Arab. Nggak ada. Jadi Al-Quran nomor 1. Al-Quran. Gitu loh. Paham ya? Iya, paham. Jadi ngawur kau Ardi, aku dianggap ngawur juga. Bahasa Arabnya ya, Bang ya? Gimana? Al-Quran ini bahasa Arabnya ya? Kata Al-Quran ini. Al-Quran bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya Al-Quran. Loh, salah. Ngarang aja. Kalau Al-Quran ini bahasa Arabnya kan? Ngarang aja, dengerin. Alkitab itu bahasa Arab, Al-Quran juga bahasa Arab, Al-Furqan juga bahasa Arab, Asy-Syifa itu juga bahasa Arab. Nama lain dari Al-Quran itu ada Asy-Syifa, ada Al-Furqan, ada Alkitab. Itu nama lain daripada Al-Quran. Iya, nama lain. Bang, berarti kata di Arab Saudi, di Arab ya, benar ya? Di Arab itu Al-Quran dibilang Al-Quran atau Alkitab itu sama karena bahasanya nama lainnya aja ya. Gimana berarti Bang? Al-Quran ini kan bahasanya sana. Mungkin Al-Quran bahasanya sana. Al-Quran gimana? itu bahasa Arab kan? Loh, Al-Quran memang bahasa Arab. Gimana sih, Bang? Iya benar bahasa Arab. Maksudku berarti di Indonesia ini sama kali ya, bahasanya Arab sama bahasa Indonesia ini sama kali ya? Nggak ada terjemahan kali. Loh,
Kalau Gimana di sih? Al-Quran ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nih bang, apa? Dibilang apa itu? Ya Al-Quran. Oh di Al-Quran berarti sama ya bahasa antara negara Indonesia dengan negara Arab Saudi itu sama bahasanya. Loh, gimana sih? Sesuatu yang nggak bisa diterjemahkan. Allah ya Allah. Itu dengan nama. Allah nama Tuhan itu nggak bisa diterjemahkan. Nama aja yang nggak bisa terjemahkan bang. Nama Tuhan juga nggak bisa diterjemahkan. Coba Allah, coba terjemahkan, nggak bisa kan? Nggak bisa bang. Nggak bisa. Coba Ardiansa Arif coba terjemahkan dalam bahasa Inggris. Sama kan? Sama. Nggak bisa gitu loh. Nggak bisa. Oke, di sini aku paham. Oke, mantap. Jadi kita memang harus toleransi, betul. Bahkan ketika ada demo 212, 7 juta manusia di Jakarta, ibu kota. Kemudian ada orang Kristen yang menikah di gereja katedral. Apa sih? Katedral. Katedral. Kartel itu narkoboy, jangan kartel. Katedral. Ah, udahlah, gak ngerti aku. Pokoknya itu, udah pusing aku. Susah kali dari dulu, kayak gitu aku lah. Dari dulu nyebut itu nggak pernah bisa loh. Intinya itulah. Pada saat umat Islam demo itu tentang Ahok itu, ada nggak yang nikah itu? Ada kan? Dari pihak Kristen ada kan? Betul nggak? Aman nggak kalian? Nikah itu aman nggak? Saya tanya, aman nggak? Toleransi nggak kami? Toleransi nggak? Ada nggak yang jebol tembok gerejanya? Ada nggak? Misal lampunya diambil satu gitu, ada nggak? Nggak ada. Aman. Gitu loh. Jadi jangan menjadi pembenci Islam. Akhiri sekarang juga kalian yang benci terhadap Islam. Akhiri sekarang juga. Bertobatlah kalian. Bertobat. Akhiri. Jangan benci Islam. Gitu loh. Kami ini umat pelindung. Bahkan pada tahun aku lupa tahunnya, 600 berapa ya? Pada abad ke-7 itu Kristen di Arab, Kristen di Sinai itu meminta perlindungan kepada Rasulullah. Kalian tahu nggak hal itu? Tahu nggak? Tahu nggak? Ada datanya. Datanya dari Islam kak? Oh enggak, datanya dari kekristenan sendiri. Datanya dari kekristenan sendiri. Meminta surat perlindungan. Karena apa? Karena pada saat itu yang menguasai memang Islam. Jadi pihak Kristen meminta jaminan perlindungan. Sehingga ditulislah surat itu, surat jaminan. Tampilin bang, biar bisa insya. Oke, siapa takut? Nih aku tampilin ya. Tunggu. Bu admin, diam. Ini aku tampilin ya datanya ya. Tapi kalau Gurunda udah masuk, masuk aja Gurunda ya. Izin ya. Aku sungkan kalau ada Gurunda masuk. Tunggu. Yang mereka minta itu biasanya bukan data dari Islam teman-teman. Kalau perjanjian Hudaybiyah itu dari sumbernya literasinya kami dari Islam gitu kan. Tapi mereka mintanya itu biasanya tunjukkan data di luar Islam gitu kan. Oke, aku tunjukin data di luar Islam. Ya. Kenapa nggak bisa open cam ini host? Oh iya, belum aku buka. Sorry. Kacau kali bahari ini. Nah, nih. Ingat ya, ini Kodeks Sinaiticus betul. Punyanya siapa ini? Punyanya siapa? Punya Kristen. Kristen ya. Kristen ya. Kita ke home teman-teman. Kita ke home. Diklik. Setelah kita ke home, di sini ada partner institution semuanya dari kekristenan. Di sini ada Santa Catherine's Monastery ya. Ini ditemukannya di sini memang. Ditemunya Kodeks Sinaiticus di sini. Nah, ini kita klik. SinaiMonastery.com. Oke.
Kita cek di sini, Santa Catherine. Ini Kristen punya nih. Kalian kalau nggak tahu ini, berhentilah kalian jadi Kristen, jangan jadi Kristen, ya. Oke. Setelah itu kita ke history. Di sini ada nama siapa nomor 4 itu? Coba disebutkan yang kenceng, Dik Natali. Sebentar Bang, ini YouTubeku yang satunya berulah ini, bentar. Oh ya, oke. Coba Muhammad. Muhammad kan? Betul? Kita klik ya. Dari Kristen sendiri ya. Dari Kristen sendiri. Muhammad. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terjemahkan. Hak paten Muhammad diberikan kepada biara suci di Sinai pada tahun kedua Hijriah ya, yang bertepatan dengan tahun 623 Masehi. Sebuah delegasi dari Sinai ini Kristen ya, meminta surat apa? Perlindungan. Dari siapa? Dari Muhammad. Tuh. Surat ini dikabulkan dan disahkan olehnya saat ia meletakkan tangannya di atas dokumen tersebut. Ini pengesahannya nih. Ini capnya siapa? Kalau orang Islam tahu lah ya. Udah ya? Mantap lah ya. Ini namanya surat Atiname ya. Atiname. Ini aku bacain ya. Dokumen tersebut berperan penting dalam perlindungan biara dan sebagai sarana untuk memastikan hubungan yang damai dan kooperatif antara umat Kristen dan Muslim. Buset dah, siapa lah ini? Udah ya? Aman ya? Nih, aman. Yang masing-masing menggambarkan cap tangan Muhammad sebagai tanda bahwa ia telah menyentuh dokumen asli. Mohon maaf sekalinya ya teman-teman Kristen yang pembenci Islam ya, yang pembenci Islam pasti nggak bisa terima ini. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ini data dari kalian sendiri. Itu sumber. Mulai kan? Coba satu-satu ngomong. Sumber nggak benar itu. Gimana? Sumbernya apa? Itu coba baca sumber siapa itu? Oh nih, oke. Nih. Apa itu? Siapa itu? Link siapa itu? Kok buka? Sabar dulu, santai, tenang. Karena saya mau dibukain. Apa nih keren? Natalia tenang aja, enggak di. Iya. Kamu yang panik, Oke. Nih ya, sabar ya. Ini Kodeks Sinaiticus ini punyanya kau bisa nggak nanti itu? Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Dua lembar punyamu, jangan sok satu, Bung. Nih, Kodeks Sinaiticus is one of the most important books in the world, handwritten well over 1600 tahun yang lalu. The manuscript contains the Christian Bible. Apa arti Christian Bible? Sumber siapa itu? Ya ini loh, Kristen ini loh. Siapa itu? Kristen. Ini semana, jangan apa-apa kau, jangan suka ngarang-ngarang kau. Loh ini tulisannya apa ini? Ini tulisannya apa? Kristen. Naikin ke atas, oke. Naikin ke atas tuh. Kodeks Sinaiticus. Punya siapa Kodeks Sinaiticus? Itu siapa? Bro admin. Loh, Kodeks Sinaiticus nggak ngerti? Tahu. Ku tanya balik kau nggak bakal. Enggak, saya tanya Kodeks Sinaiticus apa? Kepunyamu. Enggak, Kodeks Sinaiticus apa? Iya. Pertanyaan saya. Lah sumbermu minimal. Lo primer ini. Enggak primer itu, jangan suka apa aja kau. Ya udah, sekarang saya tanya. Kodeks Sinaiticus ini isinya apa? Mau kau masalahkan itu apa coba? Ya ini loh, saya tanya Kodeks Sinaiticus isinya apa? Mau masalah apa kau situ? Kutanya dulu. Ini pertanyaan saya kok nggak dijawab? Nah, kutanya balik kau bisa nggak nanti? Ya kan, udah nggak bisa. Turunin. Gini. Udah nggak bisa. Turunin. Nggak bisa. Orang gila itu. Diajak diskusi malah ngejak debat. Bukan salah saya ya. Bukan salah saya ya. Mohon maaf teman-teman Kristen. Mohon maaf. Ini adalah kodeks. Ini adalah manuskrip tertua yang kalian punya yang ditulis pada abad keempat. Nih kalau nggak percaya.
Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible written in the middle of the 4th century. Tuh, bayangkan abad keempat, pertengahan abad keempat. Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Apa? Berisi salinan lengkap tertua paling awal yang dari Christian New Testament, perjanjian baru Kristen. Ayo, ini bacanya Islam atau Kristen? Saya tanya. Kristen. Bahasa Inggris Kristen, bahasa Indonesianya apa? Kristen. Kenapa bisa kalian artikan Islam? Gak mungkin kan? Nah, kita kahum. Setelah itu di sini, ini ada partner institution. Ini semuanya Kristen, gak ada partner dari Islam di sini. Santa Catherine's Monastery. Jadi ini ditemukan, kodeks ini ditemukan di biara Sinai. Paham nggak? Kok nggak paham? Nih, SinaiMonastery.com. Sinai, ini bahasanya pakai bahasa apa ini? Bahasa apa ini? Nggak tahu, Bang. Yunani. Apa tuh? Terra, Moneto, Oros. Bahasa Greek ya, Greek Yunani ya. Sinai. Ini bahasa Greek Sinai. Emang Greek saya tanya. Arab lah. Oke ya. Kita ke history. Di sini ada Muhammad, kita klik. Santo Catherines, masih Santa Catherines. Muhammad, ini suratnya nih. Oke. Di sini diterangkan apa? Ini kalau diterjemahkan ya itu tadi yang sudah saya baca. Ya. Oke ya. Oke. Udah clear. Kami umat Islam dari Rasulullah, kami itu sudah menjadi pelindung bagi kalian sebenarnya. Ya. Jadi Bang Ardi, ya gimana? Berarti Kristen ini nggak usah lagi tanya-tanya kebaikan baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Oh, nggak usah. Udah langsung praktek, diakui. Sudah diakui. Bahkan Rasulullah diakui, dinobat ngaruh di dunia. Yang menobatkan apakah orang Islam? Bukan. Gitu ya. Mantap Nabiku. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayo yang di bawah, belum jawab yang di bawah, woi. Ya. Jawab dulu, woi. Sallu ala Nabi. Nah, gitu Ron. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Sebelum saya izin menyembah Tuhan saya. Menyembah Tuhan yang benar. Yes, that's right. Udah ya? Silakan teman-teman Kristen. Silakan. Izin dulu Bang. Ya, silakan Bang. Aku bertanya dulu ya. Ya, aku menjawab belakangan lah ya. Iya. Aku mau bertanya dulu sama Abang masalah sebenarnya di antara agama ini mana yang pertama kali sampai yang terakhir kali? Apa ini? Ini bahasa apa ini? Apa ini? Pertama kali, terakhir yang kali. Pertama agama apa gitu, yang kedua mungkin yang Bang Ardi kalau karena mau agama kan ada 5 tahu. Lah gini aja. Aku gimana kalau aku sholat dulu, dijawab sama teman-teman yang lainnya? Boleh Bang Ardi. Nah, boleh, gitu aja. Oke. Baik, Natalia Iria nih. Natalia monitor. Oke, monitor. Ya, Silakan gimana? Bang Yeskin.
Apa ini? Apa iki rek? Aduh. Apa iki rek? Takut apa iki rek? Apa iki? Ya Bang Yeskel silakan Bang. Anda mau bertanya tadi silakan Bang Yeskel. Aku mau bertanya, Bang. Tolonglah dulu dijelaskan biar kita sama-sama tahu ya. Agama yang pertama sekali ada sampai yang terakhir kali ada. Oke, terima kasih. Oke. Agama dari pertama kali ada sampai terakhir ada adalah agama Islam. Di dalam Al-Quran semua sudah terjawab. Bahwa semua nabi itu menyembah Allah. Dan di Al-Quran pun juga sudah disebutkan ya oleh Allah ya. Allah ini kan maha segala-galanya ya, maha pencipta, bahkan menciptakan para nabi. Dan agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Dalilnya di surat Ali Imran ayat 19. Nah, nabi-nabi itu semua menyembah Allah. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya, Nabi Musa, terus Nabi siapa lagi ya? Sulaiman, Lut ya, bahkan Nabi Isa, sampai penutup Nabi Muhammad SAW. Semua itu mereka Muslim, mereka berserah diri kepada Allah dan mereka semua itu menyembah Tuhan yang sama, Tuhannya Islam. Kalau orang-orang Kristen selama ini menyangka, oh Abraham itu Yahudi, tapi itu juga mereka caplok di dalam Bible mereka kan, mereka mengimani itu juga bapak-bapaknya para nabi lah ya kan, mereka menganggap seperti itu. Padahal semua prasangka mereka itu kalau di dalam Al-Quran itu sangat tegas. Karena apa? Di dalam surat Ali Imran ya ayat 67. Ibrahim dan Yakub, mereka bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani, tetapi mereka adalah Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Nabi Nuh juga di dalam surat Yunus ayat 72.